Assalamualaikum. Hello, nice to meet you again in Chef Majida channel. I'm Miss Chef. Well guys, have you watched the previous dialogue? Sudahkah kalian melihat tayangan dialog sebelumnya? What message did you get? Pesan apa yang kalian tangkap? Let me know. Perfect. Ya, betul. Ada orang-orang yang dilarang masuk ke kantin karena tidak memakai masker. Ada orang yang mengharuskan orang lain mengenakan masker. Dia mengatakan, "You must wear a mask." Kamu harus memakai masker. Ya, setuju. Sungguh penting sekali ya memakai masker, apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Face mask protect us from virus attack. Masker akan melindungi kita dari serangan virus. Hopefully. Well, my smart students, in this moment we will learn about obligation and prohibition. Kita akan belajar tentang obligation adalah keharusan, sedangkan prohibition adalah larangan. Sesuatu yang bertolak belakang ya. The purpose of study atau tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan serta menyusun teks yang melibatkan memberi dan meminta informasi terkait keharusan dan larangan. Okay, get started. The first one, my smart students. Obligation atau keharusan. Obligations adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu. Biasanya berbentuk peraturan. How to state obligation? Bagaimana cara menyatakan keharusan? Nah, ada dua cara. Cara pertama, menggunakan kata must. Dan yang kedua, menggunakan kata have to atau has to. Dua-duanya berarti harus. Oke, dengan kata must. Di sini ada kalimat you must do the homework. You artinya kamu, must harus, do mengerjakan, the homework PR. Kamu harus mengerjakan PR. Must berarti harus. Kita belajar juga pola kalimatnya ya. Oke. Ada subjek yaitu you, kemudian bertemu dengan must. Must harus bertemu kata kerja bentuk ke-1 atau verb 1. Di sini sudah betul dengan do. Tidak boleh dengan imbuhan lainnya seperti ing menjadi doing. Itu salah. Atau diganti dengan kata kerja bentuk kedua. Juga salah. Kemudian do bertemu dengan objek. Homework, PR. Oke, kita pelajari juga must be. Kalau tadi kata must harus diikuti dengan kata kerja bentuk ke-1 atau verb 1. Nah, kalau must be harus diikuti dengan selain verb. Bisa adjektif, bisa kata benda atau yang lainnya selain verb, kata kerja. Contohnya, she must be happy.
dia harus senang. Happy itu adjective, kata sifat. Kemudian, you must be a teacher. Kamu harus menjadi seorang guru. A teacher adalah noun atau kata benda. Let's continue the second way. Cara kedua mengatakan harus dengan kata have to atau has to. Contoh kalimatnya, we have to study. Kita harus belajar. Berikutnya, he has to study. Dia harus belajar. Have to dan has to sama seperti must tadi, harus bertemu dengan kata kerja bentuk ke-1 atau verb 1. Dan di sini kalian mungkin bingung ya, kenapa we pakai have to, he pakai has to. Ya, ada aturan mainnya. Kita pelajari berikutnya. Wah, kapan pakai have dan kapan pakai has? So what's the difference? Apa bedanya? Let's see. Kapan kita menggunakannya? Pay attention please. Have to digunakan jika orang yang berbicara atau melakukan atau subjek dalam kalimat tersebut adalah yang pertama menggunakan they, mereka, atau orang lain, tapi jamak, lebih dari satu. Kita tidak termasuk di dalamnya. Misal, Tono dan Tini, para guru, itu kata gantinya they. Kemudian, we, kami, jamak, ada kita di dalamnya. Contoh, Tono, Tini, dan saya. My friends and I, teman-teman saya dan saya sendiri, itu kami, we. Kemudian I, saya, cukup jelas ya, saya atau aku. Lalu you, kamu, iya, kamu. Saya ulangi, yang menggunakan have to adalah untuk subjek they, we, I, you. Jelas? Oke. Berikutnya, kapan kita menggunakan has to? Digunakan ketika subjek yang berbicara atau melakukannya adalah yang pertama he, dia laki-laki. Contoh, Tono, Mr. Jack, the boy. Jelas ya, itu laki-laki, he. Kemudian she, dia perempuan. Contoh, Tini, Mrs. Smith, the girl. She, dia perempuan. Oke, next. Yang menggunakan has to adalah it. It itu hewan atau benda. Contoh, the cat, quality, the information. Nah, untuk it, khusus it, perlu kalian ingat. Karena terkadang sering sekali salah bahwa ketika kita menyebutkan benda atau hewan lebih dari satu, itu artinya kita menyebutkan subjek jamak. Sehingga it berubah menjadi they. Contoh, a cat, itu satu, kata gantinya it. Sehingga a cat has to eat. Seekor kucing harus makan. Bila kucing lebih dari satu atau cats dengan akhiran s, maka kata gantinya menjadi they. Jadi mereka. Kalimatnya cats have to eat. Kucing-kucing itu harus makan. Kucingnya lebih dari
satu menjadi they. Jadi bukan pakai have to, tapi memakai has to untuk kucing yang hanya satu. Dan kucing lebih dari satu menjadi they ditambah dengan have to. Oke. Jadi ulang ya. Yang menggunakan has to adalah he, she, dan it. Oke, untuk khusus bagian ini silahkan kalian ulang-ulang ya. Just remind you, mengingatkan kalian tentang kata ganti, relative pronoun, dan penggunaan kata have to dan has to. Good luck. Well, next. Kalau tadi ada must be, sekarang ada have to be atau has to be. Sama polanya jika mengatakan harus tapi tidak diikuti kata kerja atau verb. Yang mengikuti adalah adjective, kata sifat, noun, kata benda atau lainnya. Oke? Contoh kalimatnya di sini, I have to be brave. Aku harus berani. Berani di sini adalah adjective, kata sifat. Kemudian, she has to be a doctor. Dia harus menjadi seorang dokter. A doctor di sini adalah kata benda. Well guys, kalau must dan have to atau has to sama-sama artinya harus, ada tidak sih bedanya? Ya, ternyata ada. Jadi must itu sifatnya lebih kuat, dipakai untuk peraturan. Biasanya ada resiko atau hukuman jika kita melanggarnya. Ini lebih bersifat wajib. Sedangkan have to atau has to ini lebih umum, santai, biasa dipakai di percakapan sehari-hari dan tidak terlalu wajib kita melakukannya. Okay, let's move to the second part, which is prohibition. Ingat artinya apa tadi? Ya, prohibition artinya larangan. Prohibitions adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada waktu dan keadaan tertentu. How to prohibit someone? Bagaimana cara melarang seseorang? Ada dua cara juga. Cara pertama, memakai must not atau disingkat mustn't. Ini adalah bentuk negatif dari must. Kalau must artinya harus, kalau must not artinya bukan tidak harus, tapi mengartikannya tidak boleh. Kemudian cara kedua yaitu dengan kata do not atau don't singkatnya, yang berarti jangan. Contoh memakai must not. You must not wear jeans to school. Kamu tidak boleh memakai jeans ke sekolah. Pola kalimatnya, you subject ditambah must not ditambah wear. Wear di sini adalah
kata kerja bentuk 1 atau verb 1. Ya, setelah must not harus bertemu dengan kata kerja bentuk pertama. Kemudian change adalah objek, to school adalah complement atau keterangan tempatnya. Kalau tadi ada kata must not atau mustn't yang artinya tidak boleh dan diikuti verb atau kata kerja, berikut ini adalah must not be atau mustn't be, kata tidak boleh yang diikuti selain kata verb atau kata kerja, bisa kata sifat atau kata benda, adjective atau noun atau yang lainnya. Oke, ada kalimat he must not be sad. Dia tidak boleh sedih. Sad di sini adalah adjective atau kata sifat. Kemudian you must not be a liar. Kamu tidak boleh jadi seorang pembohong. A liar di sini adalah noun atau kata benda. Mengatakan jangan, tidak boleh, bisa juga dengan kata do not, disingkat don't. Contohnya, do not cheat during the test. Jangan mencontek selama test. Pola kalimatnya do not diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk pertama. Good. Masih ingat kenapa pakai be? Ya, karena selanjutnya itu bukan kata verb, bukan kata kerja. Ada adjective atau sifat yang mengikutinya. Bisa juga ada noun, kata benda. Oke, contoh yang kata sifat di sini. Do not be afraid. Jangan takut. Afraid di sini adalah adjective atau kata sifat. Kemudian ada do not be a destroyer. Jangan menjadi seorang perusak. A destroyer adalah noun atau kata benda. Jadi penggunaannya do not ditambah dengan be menjadi do not be atau don't be. Selain yang kita pelajari tadi, ada beberapa ungkapan untuk menyatakan keharusan. Contohnya ada obligatory, necessary, responsibility. Nah, kata-kata tadi mengatakan keharusan. Contoh dalam kalimatnya, it is an obligatory to stop when the traffic light turns red. Adalah sebuah keharusan untuk kita berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah menyala. Kata obligatory berarti keharusan. Kemudian, it is necessary that we follow the instruction. Kita harus mengikuti petunjuk ini. Kata necessary berarti harus. Contoh ketiga, it is your responsibility to clean the classroom. Ini adalah tanggung jawabmu untuk membersihkan ruangan kelas. Tanggung jawabmu juga berarti suatu keharusan. Itu tadi beberapa expressions of obligation. Ungkapan-ungkapan lain tentang keharusan. Dilarang juga ada versi lainnya selain yang kita pelajari tadi,
Here you are, the expressions of prohibition. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan cara melarang. Yang pertama dengan kata prohibited. Kemudian not allowed. Bisa juga dengan forbidden. Masuk dalam contoh kalimat ya. Yang pertama, it is prohibited to make a chaos. Dilarang membuat kekacauan. Prohibited di sini artinya dilarang. Contoh kedua, you are not allowed to feed the animal in the zoo. Kamu tidak dibolehkan memberi makan binatang di kebun binatang. Tidak bolehnya dengan kata not allowed. Kemudian contoh yang ketiga, it is forbidden to sell the fake medicine. Dilarang menjual obat palsu. Dilarang dengan kata forbidden. Well guys, berikut ini adalah contoh-contoh prohibition dalam bentuk sign atau tanda gambar peringatan larangan yang biasanya kita jumpai di tempat-tempat umum atau khusus seperti sekolahan, perpustakaan, tempat wisata, bioskop, taman, perkantoran, atau tempat-tempat lainnya, my smart students. Dilarang keras untuk melanggarnya. Kita bisa kena masalah loh. You will get problems. Wah, gawat sekali bukan? Supaya kalian makin banyak tahu, kalian catat dan cari arti gambar dan kalimat-kalimat larangannya ya. Oke, yuk kita simak bersama. Keep spirit, tetap semangat. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel
to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. To be alive, to be free, to live a dream, to feel that you're real. Oke, my smart students. Berikutnya, kalau tadi di prohibition section kita sudah melihat contoh sign atau tanda gambar larangan, di sesi obligation ini saya akan tunjukkan pada kalian the related signs of obligation, tanda atau gambar yang berhubungan dengan apa yang harus atau tidak harus kita lakukan di tempat-tempat tertentu seperti jalanan, pabrik, sekolah, dan di public place atau tempat umum dan bahkan di tempat khusus lainnya. Jika kita tidak menaati, ada konsekuensi yang menanti. Jadi, hati-hati. Oke, lagi-lagi ayo kita cari artinya ya, supaya kalian mengerti. Oke, come on, let's check it out untuk the obligation signs. I don't care their opinion on the way we should be. None of them never really contemplated like we did. If they're essential here to show the real, pure and natural love, those status made. There was a moment
salut sekali saya pada kalian yang telah berusaha keras mencari tahu artinya. Semoga pengetahuan kalian terus bertambah dan penuh manfaat ya. Yeah, my smart students, those are the samples of obligation and prohibition signs. Let's obey them. Mari kita mematuhinya. Yeah, is that clear enough? Very good. You are really my smart students indeed. Sudah cukup jelas. Okay? And now for the exercise, please write down 3 expressions of obligation and 3 expressions of prohibitions. Saya ingin kalian menuliskan 3 ungkapan tentang keharusan dan 3 ungkapan bagaimana cara kalian melarang. Oke, situasinya bebas ya, itu terserah kalian. Oke, good luck. My smart students, well, I think enough for this moment's materials. Thank you very much for joining. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell. Assalamualaikum.